Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 195 yang berjudul Kebingungan. Di awal chapter 195 ini, kita langsung diperlihatkan flashback sekilas yang memperlihatkan Yorichi pada ingatan Muzan yang terus mengganggunya. Di sini dijelaskan oleh Muzan, saat pertemuan pertamanya dengan Yorichi, dia menganggap pada awalnya Yorichi terlihat lemah baginya, karena tidak menunjukkan sikap agresif, semangat bertarung, kebencian, maupun rasa dendam. Dan sambil memperlihatkan tubuh Muzan yang memiliki banyak bekas luka tebasan, Muzan menjelaskan bahwa Muzan sendiri tidak menyangka kalau dia, Yorichi, mampu memenggal dirinya atau melukainya sampai luka yang dihasilkannya membakar tubuhnya sampai ke dalam sel-selnya selama ratusan tahun, bagaikan cahaya matahari. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu kembali ke pertarungan Muzan. Di sini sambil Muzan bertarung dengan Tanjiro dan Obanai, Muzan melanjutkan penjelasannya lagi bahwa bahkan dewa maupun Buddha sekalipun tidak menduga hal tersebut tentang luka di dirinya. Dan semua itu, serangan Yorichi padanya bagi Muzan bagaikan mitos yang tidak masuk akal. Dan karena itu sambil melihat bayang-bayang Yorichi, Muzan menganggap bahwa yang jelas monster yang sebenarnya bukanlah dirinya, melainkan Yorichi. Kemudian di sisi lain, masih pada Tanjiro yang terus bertarung melawan Muzan mengikuti bekas luka di tubuh Muzan, Tanjiro merasa kalau Muzan tidak bisa lagi menyembunyikan lukanya karena sudah benar-benar mulai melemah. Dan karena teman-teman Tanjiro sudah berusaha keras dan berjuang untuk memojokkan Muzan sampai sejauh ini, maka itu dirinya Tanjiro harus dengan terus sekuat tenaga terus berjuang hingga akhir untuk mengalahkan Muzan. Dan sambil terus bertarung, saat melihat luka Muzan, dia merasa kalau lukanya mulai bergerak. Karena itu dia percaya bahwa pasti disitulah letak otak atau jantungnya. Di sisi lain, Tanjiro juga merasa walaupun dirinya sedang tidak bisa menggunakan penglihatan tembus pandangnya akibat serangan beruntun Muzan, tapi dirinya tetap masih bisa menyerang bagian vitalnya. Dan sambil menyerang Muzan dengan teknik Hinokami Kaguranya, Tanjiro merasa walaupun harus menyerang Muzan, tapi dirinya harus melakukan sesuatu juga kepada mata Obanai, karena pasti kemampuan Kaburamaru ada batasnya. Dan karena hal ini, Tanjiro langsung berpikir untuk memberikan kertas jimat Yushiro kepada Obanai, dan dirinya harus mengambil kertas itu. Dan sebelum mengambil kertasnya, burung gagak pun langsung memberitahu peringatan bahwa 40 menit lagi matahari akan terbit. Mendengar hal itu, Muzan pun langsung berlari kabur dari pertarungan dan membuat Tanjiro terkejut. Dan karena yakin kalau Muzan melarikan diri, Tanjiro pun memperingati Obanai tentang Muzan yang telah melarikan diri, hingga membuat Obanai juga terkejut. Dan sambil Tanjiro dan Obanai mengejar Muzan, Obanai tidak merasa heran kalau Muzan kabur di tengah pertarungan, karena Muzan bukanlah pendekat pedang yang memiliki harga diri dan juga bukan manusia berperasaan, karena dia adalah makhluk yang hanya memikirkan bagaimana cara untuk hidup. Karena bagi Muzan, saat matahari terbit, nyawanya akan terancam. Maka itu Muzan tak segan-segan untuk menyelamatkan dirinya. Lalu, masih sambil mengejar Muzan yang kabur, Tanjiro merasa kalau Muzan semakin menjauh dan dirinya tidak bisa mengejarnya. Tanjiro juga merasa jika ini menjadi kekalahan pemburu iblis, maka pengorbanan para pasukan teman-temannya akan sia-sia. Kemudian saat Muzan berlari, Muzan pun berlari melewati mayat-mayat pasukan pemburu iblis lainnya sambil menginjak dan mengacak-ngacak mayat tersebut dengan cambuknya. Di sisi lain, Tanjiro yang melihat hal tersebut merasa sangat marah karena Muzan menginjak para pasukan yang telah gugur. Dan tiba-tiba ternyata karena kekesalannya akibat ulah Muzan tersebut, Tanjiro langsung melempari pedang-pedang para pasukan yang gugur kepada Muzan dengan cepat. Tapi Muzan yang menyadarinya langsung menahan dan memotong pedang-pedangnya dengan cambuknya. Namun lagi-lagi sambil berlari, Tanjiro pun terus mengambil pedang lainnya untuk dilemparkan ke arah Muzan sambil menggigit pedangnya. Di sisi lain, Muzan pun terus menggunakan cambuknya sambil berlari untuk menahan lemparan pedang dari Tanjiro. Di sini Muzan juga merasa walaupun dirinya sudah melembahkan mereka, tetapi Tanjiro dan yang lainnya masih keras kepala mengejarnya. Dan juga bahkan sekarang tikaman lemparan pedangnya jadi lebih berbahaya dibandingkan tebasan.
Namun pada saat Muzan terfokus oleh serangan Tanjiro yang membuatnya lengah, tiba-tiba dari atas, Obanai langsung menusukkan pedangnya ke arah leher Muzan. Dan saat akan diserang, dengan cepat Obanai langsung melompat menjauh, dan dengan cepat juga Tanjiro melindungi Obanai dari cambuk Muzan dengan tebasan Hinokaminya. Setelah itu, Tanjiro langsung memberikan jimat kertas untuk Obanai agar bisa melihat langsung melalui penglihatan Kaburamaru. Tapi saat akan memberikan jimatnya, Muzan pun kembali menyerang mereka berdua sehingga Tanjiro gagal memberikan jimatnya. Dan mereka berdua berusaha melindungi diri dari serangan Muzan hingga membuat Obanai terluka dan Tanjiro memuntahkan darah serta kertas jimatnya terjatuh. Tapi walaupun begitu, Tanjiro pun kembali bangkit dan menyuruh Obanai untuk melompat ke arah kanan 3 langkah untuk mendekat ke arah jimat. Dan dengan cepat sambil mengikuti aba-aba Tanjiro, saat Tanjiro menahan serangan Muzan, Tanjiro pun langsung memerintahkan Kaburamaru untuk memungut jimatnya. Setelah mendapatkannya, Obanai pun menempelkan jimatnya pada wajahnya dan menggigit jimat sisanya oleh Kaburamaru agar bisa melihat. Dan karena sudah bisa melihat, saat Tanjiro kewalahan diserang Muzan, dengan cepat Obanai langsung membantunya menahan serangan cambuk Muzan dengan teknik pernafasan ularnya. Di sisi lain, Obanai merasa walaupun penglihatannya berbeda dengan manusia, tetapi dengan jimat ini dirinya masih bisa melihat dengan baik dan akan memudahkannya. Lalu masih sambil bertarung melawan Muzan, Obanai pun memerintahkan Tanjiro untuk terus mengepung Muzan dan menghadangnya sambil terus bergerak dan jangan sampai membuat Muzan melarikan diri. Di sisi lain, pada saat itu, Muzan pun juga merasa kalau mereka berdua sangatlah keras kepala karena tidak pernah menyerah. Tapi pada saat pertarungan tersebut, tiba-tiba Muzan pun merasa mulai kehabisan nafas oksigennya. Dan karena itu Muzan juga merasa kalau kekuatan fisiknya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kemudian di sisi lain lagi, jauh dari kota, ternyata Nezuko yang sebelumnya berlari, dia hampir sampai ke kota tempat pertarungan berada dengan sebelah matanya yang sudah berubah kembali menjadi mata manusia sambil mengeluarkan air mata. Dan demikian adalah pembahasan chapter 195 Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.